Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmira Azara dengan NIM 0531472229. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengajarkan tugas 3 mata kuliah basis data. Di sini kita menggunakan aplikasi Sampipi dan kita diminta untuk membuat dua tugas. Yang pertama itu melakukan transaksi dan yang kedua melakukan distribusi. Lalu kita buka Sampipinya seperti ini. Kita klik new, kita bikin database-nya itu transaksi, kita klik, lalu kita isi tabelnya rekening, kolomnya ada 3. Nah, setelah udah kita kasih di sini ID underscore rekening, kemudian yang kedua itu ada nama, kemudian yang ketiga itu ada saldo. Di sini pakai integer, kemudian di sini 10, di sini pakai varchar, kita isi 20 di integer. Kemudian semuanya kita prima key. Ini isi 10, namanya kita isi varchar dulu, saldo, lalu kita save. Nah, ini sudah, ini belum diprimari. Gimana ya primarinya? Hmm, ini belum berhasil ya, karena seharusnya kita kasih dia primary key-nya untuk ketiga-tiganya. Dan bisa kalau kita primary. Nah, seperti ini ya. Seperti ini juga kita insert datanya. Contoh 101 dengan kita kasih nama Glendale. Kita isi 2 juta. Lalu yang kedua kita kasih yang ID like-nya, kemudian namanya, kemudian untuk saldonya kita isi 3 juta misalkan. Kita go. Nah, ini sudah masuk ya. Namanya sudah ada di struktur ini, struktur tabel ini.
Jadi kalau kita cari ID reg-nya, di sini sudah ada namanya. Ada Glinda dan ada Elvin seperti itu. Lalu selanjutnya kita setelah membuat database, sudah kita isi juga, kita bikin transaksi. Gimana cara bikin transaksinya? Kita ke SQL. Kemudian di SQL kita isi data seperti ini. Start. Ini untuk transaksi data sudah masuk. Seperti ini, start transaction, kemudian titik koma, lalu update. Sini update. Untuk rekening, untuk setnya, untuk saldonya, kita kasih saldo. Sama dengan saldo dikurang 500.000, maka dia akan tersimpan di ID reg. ID reg-nya 101. Ini 102. Rekening, update-nya, setnya. Ini untuk memastikan saja bahwa tidak ada yang salah nantinya saat di running. Kita go. Oh, ini ada yang salah. Untuk update ini ada kesalahan, hurufnya terlalu ada double. Kita go. Nah, ini sudah berhasil dan berarti data masuk sudah terpotong ya di sini saldonya berubah. Ini karena kita kurangin dia 500 dan kita tambahkan dia 500. Jadi tadi rumusnya itu untuk yang 101 ID reg 101 Glinda ini kita saldonya kita kurangin 1 juta, maka dia berkurang ya. Dan sorry, kita kurangin dia 500.000. Dan untuk 102 si LV saldo kita tambahkan 500.000, maka dia nambah ya di sini 3.500.000. Ini bukti bahwa data masuk, transaksi data masuk. Kemudian kita bikin lagi untuk transaksi data yang tidak masuknya. Sama seperti yang tadi. Di sini start transaction. Start transaction, kita update rekening saldonya, kita kurangin 1 juta, kemudian update rekening saldo tambahkan 1 juta juga. Untuk di sini kita ganti 102, kita rollback, lalu kita coba running. Ini sudah berhasil untuk transaksi yang data tidak masuknya. Nah, maka dia tidak akan mengubah apapun karena saldo yang kita masukkan tadi kan 1 juta ya. Jadi dia tidak mengubah apapun di sini karena itu merupakan rumus yang tidak valid atau data yang tidak masuk. Kita menggunakan fungsi rollback gitu. Lalu untuk tugas yang pertama sudah saya jelaskan. Untuk tugas yang kedua kita membuat praktikum basis data terdistribusi. Kita bikin lagi untuk database-nya transaksi. Transaksi 2, kita create, tabelnya kita kasih rekening, kolomnya 3, kita isi juga ID reg, sorry, kita ubah, sini ID reg,
integer 10, save. Lalu kita tambahkan lagi dua kolom ya, yaitu untuk nama dan saldo. Nama kita pakai varchar, isi 20, ini. Lalu kita tambahkan primary key. Kita tambahkan primary key. Kan primary key-nya di saldo. Gitu. Kalau sudah, kita masukkan datanya. Sudah 01, masukkan namanya Dini. Lalu saldonya kita pakai 2 juta. 4 juta. Kita go. Sini sudah masuk. Untuk nama Dini dengan ID lek 101 mempunyai saldo sebesar 4 juta rupiah. Oke, setelah sudah kita bikin, lalu kita munculkan fungsi rumus untuk distribusinya, yaitu kita ini select. Ini udah saya buat. Kita copy dan nanti saya akan jelaskan. Untuk select, ini kita pilih folder atau struktur ya, atau database-nya. Database-nya itu kita ambil di transaksi, rekening, yaitu .id like, kemudian ada kita ambil di transaksi lagi, kemudian rekening lagi, kemudian ada kolom nama, kemudian untuk transaksi lagi, kemudian labelnya, lalu di sini ada saldo. Untuk kita bikin ke transaksi 2, yaitu kita ambil di rekening, saldo di sini kita sebut sebagai saldo transaksi 2. Makanya kita yang di primary hanya bagian saldo saja. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari transaksi sini ya, transaksi sini, kemudian di table rekening. Lalu left join-nya kita transaksi underscore 2 dot rekening. Untuk kita taruh di transaksi dot rekening dot id underscore track, kita isi sama dengan transaksi underscore 2 dot rekening dot id underscore track. Seperti itu. Lalu kita go. Nah, ini sudah masuk ya, pertanda bahwa kita sudah mempunyai di sini ada rekeningnya. Seperti ini. Ini sudah sama. Selanjutnya, kita untuk melihat create view distribusinya, itu bisa dikasih fungsi create view distribusi. Ini sudah saya buat. Nanti akan saya jelaskan. Ini create view untuk distribusinya. Kita create, kemudian view distribusi sebagai kita select nih. Untuk A, ID like-nya, kemudian A-nya itu namanya, kemudian A itu saldo. Kita simpan dia sebagai saldo A, kemudian B, kemudian saldo sebagai saldo B. Jadi A sebagai saldo A, kemudian B sebagai saldo B. Dari transaksi mana? Transaksi rekening A. Kemudian
Live join-nya transaksi underscore 2 rekening B, kita taruh di ID rek sama dengan ID rek B juga. Jadi, kita taruh transaksi 2 dot rekening ini, yang B, kita taruh di ID rek yang A, itu merupakan fungsi yang sama dengan B ID underscore rek. Nah, kita coba running. Nah, kita udah masuk nih, tabelnya nih. Nah, ini views-nya untuk distribusinya sudah muncul seperti ini. Di sini ada saldo A-nya, kemudian di sini ada saldo B sesuai dengan yang kita isi pada transaksi 2 di sini. Maka tugas satu transaksi sudah saya jelaskan dan transaksi yang tugas kedua distribusi juga sudah saya jelaskan ya, sudah berhasil semua runningnya. Maka sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.